Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Introduction, background, problem statement, research question, objective, originality, dan kontribusi. Nah, sekarang mari kita lihat roadmap masalah penelitian. Nah, biasanya di introduction atau di latar belakang, itu saudara akan menuliskan salah satu atau dua atau ketiga-tiganya, minimal salah satu, ini mesti ada. Yang pertama, fenomena bisnis. Apa yang saudara amati di lapangan? Itu disebut fenomena bisnis. Nanti di belakang ada contoh. Lalu kemudian riset gap. Riset gap itu biasanya hasil-hasil riset yang inkonklusif. Itu namanya riset gap. Belum bisa disimpulkan. Kenapa? Karena hasilnya tidak konsisten. Dan atau yang terakhir, saudara menuliskan theoretical gap. Theoretical gap ini mencerminkan bahwa teori yang saat ini ada itu tidak bisa menjelaskan fenomena empiris. Jadi teorinya ngomong apa, faktanya ngomong apa. Dan itu terjadi secara berkesinambungan, terus-menerus. Ya. Nah, Thomas Kuhn biasanya mengatakan begini. Kalau secara saintifik sebenarnya, teorinya ngomong apa, jika bukti menunjukkan berbeda, maka teori itu gugur. Harusnya begitu. Ya. Sama seperti penjelasan tentang teori angsa. Teori angsa itu begini. Semua angsa di dunia putih. Semua orang sepakat. Semua orang sepakat bahwa angsa itu putih. Tetapi, kalau satu ketika saudara menemukan di sebuah hutan gitu ya, ada satu ekor berwarna hitam, satu saja, ditemukan satu bukti bahwa ada angsa berwarna hitam, satu ekor, masih kecil, maka sudah cukup untuk menggugurkan teori yang menyatakan semua angsa berwarna putih. Tapi dalam social science biasanya tidak begitu. Ya. Teorinya ngomong apa, faktanya ngomong apa. Maka fakta itu disebut anomali. Wah, ini anomali ini. Ya. Nanti temukan bukti lain lagi, wah ini anomali ini. Teori itu masih tetap berlaku, ya. Masih tetap dianggap, oh teori itu masih ada. Meskipun faktanya beda terus gitu ya. Selalu disebut anomali, anomali, anomali. Nah, kalau anomalinya itu banyak, akhirnya orang kan mulai nggak percaya sama teori itu. Ini sebenarnya teori ini masih berlaku apa enggak sih? Nah, ketika kemudian ada kejadian seperti itu, maka Thomas Kuhn mengatakan ini ada chaos. Teori sudah tidak bisa dipercaya, chaos. Maka Thomas Kuhn mengatakan akan terjadi paradigm shift. Akan ada pergeseran paradigma. Muncullah teori baru. Itu. Nah, dari cerita tentang fenomena, riset gap, kemudian theoretical gap, maka saudara merumuskan problem. Jadi dari latar belakang itu, yang isinya tadi fenomena, riset gap, atau theoretical gap, saudara rumuskan masalah. Nah, dari rumusan masalah ini, saudara merumuskan riset question. Ini banyak yang tidak bisa membedakan antara problem statement dan riset question. Mari kita lihat contoh berikutnya. Oke, ini adalah fenomena. Ya. Jadi fenomenanya itu, data yang saudara amati, ini katakan ini penjualan, data penjualan ya. Data penjualan pada tahun 2019 itu dari triwulan 1, triwulan 2, 3, 4, ini turun terus menerus. Ini aneh kan? Jadi penjualan kok turun terus ya? Sehingga timbul pertanyaan, mengapa ya? Jadi dari fenomena itu kemudian problemnya adalah mengapa terjadi penurunan penjualan secara terus-menerus. Itu problem itu. Atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan produk X. Kalau ini misalnya penjualan terhadap produk X. Itu problem. Nah, dari problem ini kemudian kita bisa merumuskan riset question.
Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap permintaan produk X? Apakah kualitas promosi berpengaruh terhadap permintaan produk X? Apakah layanan jual berpengaruh? Dan seterusnya. Itu riset question. Tahu ya? Beda ya? Antara problem dan riset question. Nah, biasanya kalau kalian ketemu teman, itu langsung tanya, kenapa ya kamu kemarin kok kayak gitu? Kamu bertanya kayak begitu, ada masalah apa? Gitu kan? Jadi artinya apa? Question dan problem itu dua hal yang berbeda. Ya. Meskipun problem bisa juga dalam bentuk question. Ya. Tapi itu dia adalah riset problem. Yang di bawah itu riset question. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak, dipelajari lagi. Sekarang mari kita lihat contoh riset gap. Nah, contoh riset gap itu hasil penelitian yang tidak konsisten, ada yang menemukan positif, negatif, signifikan, tidak signifikan, kuat, lemah. Itu temuannya. Nah, kalau temuannya seperti itu kesimpulannya apa? Belum bisa disimpulkan. Ini sebenarnya X ini berpengaruh pada Y apa enggak sih? Ada yang mengatakan berpengaruh, ada yang mengatakan tidak. Simpulannya belum tahu. Itu gap. Pengukuran kurang tepat, teori yang kurang tepat, R-square sangat rendah, penelitian yang terfragmentasi, atau kita melakukan strategi mitigasi. Ini contoh-contoh riset gap. Dari riset gap ini kita bisa melakukan riset selanjutnya. Misalnya memunculkan variabel moderasi, variabel mediasi, memunculkan variabel baru, menggunakan pengukuran baru, menggunakan teori baru, atau menggabungkan beberapa penelitian. Itu muncul dari riset gap ini. Kemudian, kalau teori gap, ini tadi contohnya sebuah teori tidak mampu menjelaskan fakta empiris. Contoh, teori permintaan dan penawaran menyatakan bahwa jika harga naik, maka kuantitas barang diminta turun. Itu menurut teorinya. Tapi faktanya, ketika harga naik, konsumen justru membeli semakin banyak. Atau permintaan tidak turun. Berarti teori ekonomi telah gagal menjelaskan fakta empiris. Nah, kadang-kadang ini disebut dengan anomali. Ini gimana ya? Harganya naik kok malah borong. Dan sebaliknya. Ini teori gap. Isi dari pendahuluan ini tadi sudah saya jelaskan di depan, ini mempertegas saja. Latar belakang, cerita kontekstual, fenomena dan atau riset gap dan atau theoretical gap. Masalah itu berisi tentang problem statement, kemudian research question, lalu kemudian tujuan penelitian. Nah ini, tujuan penelitian itu pasti to get empirical evidence atau to investigate, to analyze, to compare, to fight, to prove. Itu tujuan-tujuan riset. Kemudian, jadi artinya saudara bisa milih, belum merumuskan tujuan penelitian, bisa menulis gini. Misalnya, you develop model, makan model, boleh juga. Ya. Kemudian, manfaat penelitian. Nah, ini juga sering keliru menulis. Misalnya ada benar begini. Manfaat penelitian bagi peneliti. Manfaat penelitian bagi penulis. Manfaat penelitian bagi investor. Itu salah. Yang ditanya itu manfaat penelitiannya. Jadi bukan untuk siapa. Tapi untuk siapa manfaat ini ya bisa jawab. Ini untuk peneliti, untuk investor, saya untuk mahasiswa. Itu manfaat untuk siapa. Tapi yang ditanya di sini manfaatnya apa. Nah biasanya cara penulisannya dari penelitian ini diharapkan diperoleh informasi tentang apa tergantung yang ada teliti atau terkumpulnya informasi tentang atau diketahuinya model sungguh antara X dan Y dan seterusnya. Itu manfaat penelitian. Atau bisa juga saudara menuliskan dalam bentuk manfaat teoritis atau kontribusi ya. Seringkali kontribusi dan manfaat itu digunakan maksud yang sama. Manfaat teoritis
manfaat metodologi atau manfaat kebijakan. Nah, kalau manfaat teoritis misalnya penyempurnaan sebuah teori, penambahan variabel baru, atau pembuktian empiris atau perumusan teori baru. Itu kontribusi teori. Sedangkan kalau kontribusi metodologi menciptakan pengukuran baru, termasuk itu kontribusi metodologi, menggunakan metode analisis baru atau menemukan prosedur baru. Sedangkan kontribusi kebijakan, apakah hasil penelitian ini itu nanti kira-kira akan menjadi pertimbangan nggak oleh regulator di dalam membuat kebijakan-kebijakan baru. Ini disebut dengan kontribusi kebijakan. Nah, kemudian bagian akhir dari bab introduction inilah sistematika penulisan. Yang perlu saudara pahami, sistematika ini bukan daftar isi, tetapi saudara harus menjelaskan apa esensi dari keberadaan bab-bab tertentu. Bab 1 tentang apa bab 1 itu ada, apa yang diuraikan di situ. Itu yang dimaksud. Bab 2 juga begitu. Mengapa ada bab 2? Pentingnya apa? Untuk apa bab 2 itu dalam penelitian ini? Itu yang perlu dijelaskan. Jadi bukan daftar isi, sekali lagi bukan daftar isi. Jadi itu saya kira materi untuk bagian yang pertama, dan mudah-mudahan setelah saudara mengikuti tadi dan tentu dengan memperdalam lagi materi membaca buku referensinya, saudara sudah bisa menuliskan bagian pertama dari proposal, yaitu bagian introduction yang mulai dari latar belakang sampai ke sistematika. Demikian, mudah-mudahan saudara sehat selalu sehingga tetap bisa membaca referensi-referensi semakin banyak yang saudara baca akan semakin baik. Dan kalau proposal ini selesai, saudara bisa gunakan nanti untuk tugas akhir berupa skripsi. Jadi dengan demikian saudara akan bisa lulus lebih cepat. Oke, kita jumpa pada materi selanjutnya.